atau uapnya yang kita ada itu pasti akan tercium. Kenapa? Kalau dalam kasus-kasus keracunan pasti menggunakan daerah lethal dose. Iya. Artinya apa? Bahwa sianida saja 0,2 sampai 4 saja itu akan tercium dengan baik baunya itu. Iya. Harus ada informasi di situ. Apakah tetangganya dan sebagainya kebauan atau tidak? Itu kita bicara dalam konteks itu kan? Yeah. Bau atau tidak? Karena itu bau itu kan akan, kalaupun orang tidak merasakan bau, dia akan terasa pusing nantinya. Karena apa? Lebih dari 4 ppm atau 10 ppm kalau di tempat kerja itu sudah menunjukkan gejala. Nah sudah, kalau memang itu yang terjadi, kemudian dia masuk, artinya terpapar dia. Ya. Nah, kalau dia terpapar dari jalur oral dulu. Dari oral. Oral. Apa yang harus dilihat dari gejala yang terpapar sianida? Dari oral masuk, ya kan? Sebelum masuk, kan Ya. terpapar. Terpapar. Nah, gejalanya ya kan? seperti apa? Kalau sekarang sianidanya dalam suatu media. Media kopi, minuman media kopi. Ya. Dia minum. Ya. Ya. Kalau dia minum dan kemudian dosisnya besar. Ya, dosisnya besar. Kalau orang yang biasa mengopi mungkin akan beda. Iya dong, logis. Kalau biasa kopi dia biasa mengkonsumsi, kemudian berbeda. Kenapa? Kalau ada zat asing akan berbeda kalau jumlahnya besar. Itu hanya itu. Ya, kemudian minum, masuklah ke lambung. Enggak, gejala dulu. Ya, gejala tadi. itu. Kan tadi saudara bilang, Iya. investigasi terhadap gejala fisik luar. Sebelum masuk. Iya. Nah, jalur ini jalur oral. Jalur oral. Nah, Kan saudara dia waktu masuk. Ya, nah, betul. dengan tadi disampaikan interpretasi dengan data dan efek yang timbul Iya, betul. terhadap jalur oral kan mulai dari mulutnya Iya. seperti apa, interaksi apa. Itu kalau dia masuk langsung ya dia bersama kopi kok. Nah, sebelum itu gini, Iya. saudara, bagaimana efek sianida terhadap kulit? Tergantung dosisnya. Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara efek sianida pada kulit ya, kalau ini yang bekerja adalah bukan sianidanya. pH-nya. Iya. Korosif atau tidak. Kalau korosif tuh dia akan mengalami kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan. Kalau dia memegang sianida. Iya. Ya, dalam pengertian natrium sianida. Iya. Bukan sianidanya ya. Beda ya. Iya. Karena sianida ada HCN, ada NaCN. Iya. Nah, ketika kita bicara NaCN, samalah kalau kita sering mencuci deterjen itu pH-nya berapa? Di atas 11 itu. Jadi ada efek korosif juga. Iyalah, kalau kita dia megang lama. Dipegang lama. Iyalah. Kalau momennya interaksi pertama, Interaksi pertama tentunya kalau langsung dia berasa. ya, kalau dia bersamaan kopi dalam hal ini kalau pH-nya memang tinggi, ya Iya. pasti. Pasti. Ya, ada. Seperti apa saudara jelaskan? Ya kalau misalnya pH-nya lebih dari, sebut sajalah pH-nya lebih dari 11 atau 13 gitu Ya. kan. Ya tentunya ada gejala istilahnya kayak seperti mungkin dalam hal ini seperti korosif seperti itu. Iya, korosif itu kan bentuknya korosif. Bentuknya, iya. Nah, gejalanya menurut saudara gejalanya tadi kalau di kulit kan tadi. Ya mungkin. Nah, kalau seandainya melalui jalur oral, Jalur nah, oral, makanya ya. jelaskan. Nah, Ya, tentunya, terhadap kondisi gejala fisik yang saudara tadi kan selaku ahli toksikologi Iya. forensik kan. Kita bicara dalam konteks apa? pH-nya atau dalam konteks natrium Iya cyanida? silakan, pH-nya boleh, Kalau NaCN dia boleh. pH-nya biasa saja misalnya 11 itu nggak ada pengaruh karena pH-nya tinggi 13. pH-nya tinggi, itu pun saya meragukan dalam konteks itu. Bukan meragukan, Ya, maksudnya ini kan saudara kalau- jelaskan. Iya. Ginilah, Hmm. Bapak penuntut umum, Iya. jadi Bapak Jasa. Jadi kalau kita sama saja kalau kita namanya minum natrium hidroksida Iya. atau deterjen, jelaslah kerongkongan terhadap kerongkongan lah. Karena terhadap ini apa namanya? nggak ada Mulut. di mana dia bisa ke mulut, orang langsung ke dalam kok. Loh, kalau mamanya meminum secara oral kan pasti ke mulut melalui lidah. Kan disedot, kan disedot gitu kan ke sini. Nah, Sinilah apakah sebenarnya. disedot itu tidak melalui jalur oral mulut? Ya tapi bukan maksudnya dikumur-kumur itu. Tidak dong. Sedotnya Tapi langsung ke apakah dalam. langsung sedotannya sampai ke ini? Aduh, itu kan Enggak, pasti akan melalui mulut, pasti. ya jelas namanya Jelas. melalui mulut, tapi Iya. maksud saya Nah, tidak merobek seperti mulut. tadi, sebentar. Nggak ada, Kan melalui mulut. Tapi tidak maksud saya begini rusak sini, tidak. Oh iya. Ya. Tapi melalui mulut artinya ada interaksi dengan organ-organ yang ada di mulut. Iya. Nah, kaitannya dengan saudara tadi menjelaskan bahwa ada korosif di Iya. di kulit kalau ada Iya. tadi interaksi. Nah, Ada buktinya nggak gitu tuh? di mulut itu reaksinya Iya. atau umpamanya tanda-tanda gejalanya itu seperti apa? Iya, kalau memang menurut dia- keahlian saudara terhadap Betul. cyanida tadi. Jadi kalau dia
pH-nya alkalis itu tadi, kemudian dia mengalami pembakaran, maka di mulutnya itu akan terjejaklah kerusakan mukosa tadi. Terjejaklah luka mukosa. Jadi itu sangat korosif berarti. Ya kalau pH-nya sebegitu, Iya, jumlahnya cukup ya. Iya. Jadi konsentrasi, karena ini gini, dalam konteks kita bicarakan efek, kita bicara dosis dan kita bicara kondisinya. Iya. Ya, jadi jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong nanti saya salah, nanti ya di sisi ini dilihat, bukan gitu. Holistiknya gini, bahwa ketika kita bicara kimia, bicara efek, maka kita bicara dosis atau konsentrasi dan pH-nya. Iya, pH-nya 13 tadi. Dosisnya berapa? Dosisnya jumlahnya atau gimana? Iya, jumlahnya 298. 298, ya kan? Iya. Nah, dalam hal ini kalau dia dianggap suatu yang sangat korosif, maka dia akan ada jejak. Ada jejak. Terus tapi tadi yang jelas saya catat merusak mukosa di lidah. Bukan di lidah. Nah, di mana? Di bagian tenggorokan lah dia. Yang kan di lidah apa? Dia kan tidak mengumur-umur. Kalau orang itu kan langsung saja dia sedot gitu. Kalau saudara, ini saya tanya nih, ahli ya. Iya. Ini awam aja. Iya. Kalau saudara meminum dengan sedotan, apakah tidak ada interaksi dengan lidah? Ya, maksud lidah itu kan bagian yang dalam itu tenggorokan. Kalau yang Anda maksud mungkin di bibir itu tidak, ya. Iya. Tidak. Ya, artinya kondisi gejala fisik tadi, sebuah investigasi gejala fisiknya itu muncul tidak di sekitar oral itu. Karena kan tadi sudah sepakat bahwa harus ada jalur paparan. Harus jalur paparan, betul. Iya kan? Iya. Nah, paparan itu dimulai dari ketika kontak pertama melalui jalur oral. Melalui jalur oral tadi, betul. Melalui mulut, artinya kalau tadi saudara jelaskan bahwa seorang toksikologi, katakanlah menurut saudara kimia forensik, itu harus ada proses investigasi. Iya, betul. Nah, itu tentunya kan harus ada investigasi terhadap gejala fisik. Nah, betul. Nah, saya belum masuk ke area kerongkongan belum, tapi masuk ke jalur oral yang pertama kali terpapar. Iya, mulut. Setiap orang berbeda. Iya. Setiap orang berbeda responnya. Nah, ini orang umum aja dengan pH 13. Enggak, orang dengan pH 13 dengan jumlah 298 seperti apa menurut keterangan ahli? Ya, kalau memang ada natrium cyanida ataupun memang racun dalam pengertian ini dan kemudian diminum, jelas gejala di mulutnya itu pasti ada. Ya. Nah, gejala di mulut itu menurut literatur atau saudara ahli yang pernah ketahui membaca dan pengetahuan ahli kami bertanya tanda-tandanya, reaksinya maupun yang dirasakan itu seperti apa reaksinya? Karena tadi saudara bisa menjelaskan kalau di tangan korosif. Terus efek itu tadi saya kaitkan dengan teori saudara, ada ADME. Ada absorpsi, ada distribusi, betul. Ada metabolisme, ada ekskresi, kan gitu. Betul. Nah, kaitannya dengan ini tentunya kan komprehensif. Betul. Karena saudara tadi bilang ada sebabnya. Artinya sebabnya seperti investigasi. Nih. Nah, maksud saya ini biar nggak berlarut-larut nggak ini. Nah, ini yang mau kita minta. Keahlian saudara, pengetahuan saudara seperti yang tadi saudara sampaikan di depan. Dari mulai jalur oral, reaksinya terhadap orang dengan pH 13 dan kondisi 298 itu seperti apa? Kondisi fisik dulu, investigasi. Gitu. Yang jelas secara aspek kimia toksikologi, potensi korosif bisa terjadi. Satu, korosif. Yang kedua lagi, gejala yang lain? Ya, kalau memang kemasukan racun tadi dia sampai ke dalam organ tubuhnya, yaitu dalam ini lambung, maka apakah terasa panas korosif itu? Enggak juga. Enggak juga. Korosif itu enggak. Korosif kan intinya adalah luka bagian mukosa. Kalau luka bagian mukosa, sepengetahuan ahli tidak panas itu. Nah, apa yang dirasakan? Reaksi sakit, mungkin agak sakit, nggak enak aja mungkin. Nggak enak, sakit nggak enak. Itu personifikasi atau bukan personifikasi? Menurut keahlian saudara apa kalimat yang pas? Ya, tentunya kan saudara kan punya keahlian investigasi. Ya pastilah kalau orang sesuatu yang berbeda dari normalnya tidak nyaman lah. Tidak nyaman. Tidak nyaman itu apa? Ada itu substansi banget. Substansi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah masuk ke jalur oral, tadi masuk ke kerongkongan. Kerongkongan, betul. Kerongkongan. Nah, proses di kerongkongan seperti apa?
Ya kan mengalir aja dia. Kalau dia apakah juga terjadi proses yang tadi saudara cerita? Harusnya begitu kalau dia pH-nya tinggi. Ya, terjadi loh, kan dia kontak gitu. Korosif juga. Ya harus mengalami itu lah. Nah, kemudian dari proses itu, itu kan tadi saudara jelaskan ada proses ADME tadi. Iya betul. Itu sudah mulai belum proses itu? Belum dong. ADME terjadi setelah dia di lambung, kemudian diseraplah di dia tuh. Ya, di lambung tuh ada proses penyerapan ke usus halus, ya, ke dan usus besar, dan kemudian diedarkan. Jadi proses absorpsi terjadi di lambung pertama-tama, agar dia bisa masuk ke target organ yang lain. Jadi gerbang utamanya kalau melalui ingesti ada di lambung. Apakah dalam proses itu tidak ada proses absorpsi? Ya enggak lah. Gimana bisa proses orang dia ngalir terus kemudian sampai di lambung dulu. Jadi yang namanya absorpsi itu setelah dia ada di lambung, ya, dan kemudian lambung itu menyerap. Sama kita makan lah, kalau kita makan nasi, makan apa? Masuk dalam mulut kita dan kemudian dikunyah di mulut, di enzim kita, terus kemudian dicerna, terus kemudian masuk, ya, nggak ada penyerapan. Kalau penyerapan kemana dia? Ya, penyerapan taruhlah di lambung dicerna dulu, dan kemudian menjadi bagian yang halus, dan kemudian barulah diserap nanti didistribusi. Jadi menurut saudara tadi masuk melalui oral, kerongkongan itu lewat kerongkongan lewat, itu belum terjadi proses absorpsi. Kemudian di situ juga terjadi korosif. Ya, kalau korosif dalam kaitan dengan karena dia mengalir kan? Iya, mengalir, korosif juga, kemudian ke lambung. Iya. Nah, sekarang di lambung itu kan sesuai dengan tadi itu dijelaskan, menurut hasil itu ditemukan positif 0,2. Tapi yang pertama negatif ya, harus supaya clear juga. Bukan.